Oke, selamat pagi. Ya, eh, untuk pembelajaran kali ini saya ingatkan lagi bahwa eh, tugas minggu lalu ya, jangan lupa kumpulkan bagi yang belum segera kumpulkan di email Pak Indra. Bagi yang belum tahu email saya bisa WA nanti, atau tanya teman email saya yang mana. Tapi kan di WA tolong kalian lihat lagi bahwa di sana juga ada email saya, sudah saya cantumkan ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan akan kita lihat dulu bahwa minggu lalu itu kita masih pada bahasan 3.10. Nah, ini 3.10 yaitu mendiskusikan proses pembuatan video pendek. Nah, untuk hari ini saya tidak akan melanjutkan ke 3.11 karena ini sudah saya bahas. Saya akan loncat ke 3.16. Nah, ini ya, 3.16 ya. Mengapa saya loncat ke bab 3.16? Karena ini masih berhubungan dengan naskah video. Nah, ini bisa kalian lihat di sini 3.16 menganalisis video sesuai naskah produksi. Nah, ini kita masih belajar mengenai naskah ya. Sedang pokok bahasan kita itu sebenarnya untuk semester ini itu hanya sampai ini aja 3.18. Hanya sampai 18 bahasan. Jadi kita sebenarnya hampir menyelesaikan ini pokok bahasan semester ini. Untuk teknik pengolahan audio video ini kalian lihat bahwa di 3.16 sampai dengan 3.18 ini masih berbicara mengenai video pendek. Oke, nah untuk 3.16 ini sudah saya siapkan materi yang menurut saya ini jelas sekali. Nah, saya siapkan dulu materinya. Itu 3.16 menganalisis video pendek atau film pendek ya. Nah, ini saya tambahkan di sini. Siap. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Bentar. Suara saya kurang besar nggak ini? Nah, saya kecilkan dulu musiknya. Segini ya, pas ya. Oke, kita masuk ke 3.16 slide kedua. Ya, ini di pembelajaran kali ini kita akan mereview 3.10. Kita dulu bicara tentang ide cerita, kemudian setelah itu menulis sinopsis, skenario, kemudian pravisualisasi, dan kemudian perencanaan produksi. Ini alurnya ya. Alurnya pada tahap praproduksi. Jadi kalau kalian dalam hal membuat video pendek, film pendek itu bikinlah alur seperti ini. Yang jelas tahap-tahapannya. Pertama, analisis ide cerita, kedua, menulis sinopsis dan skenarionya, kemudian visualisasi,
dan dilanjut dengan perencanaan produksi. Kemudian, nah ini ide itu dulu sudah kita bicarakan ya. Ini pengulangan lagi aja. Ini adalah ringkasan, sama aja nih ringkasannya pembelajaran kita selama 4 pekan ini. Ide merupakan acuan dasar pembuatan film atau iklan. Ide cerita bisa didapatkan dari bermacam-macam sumber seperti pengalaman, masalah di sekitar, cerita rakyat, biografi, dan lain-lain. Setelah menentukan ide, ya ini kemudian mulailah membuat ketutupan kepala saya dan menyusun karakter, setting, dan situasi yang akan diciptakan dalam film yang akan dibuat. Nah, ini penting sekali. Kemudian, nah ini ada contoh idenya adalah membuat iklan ya, membuat iklan minuman. Misal nanti kalian sudah bekerja, mau dapat job dari klien untuk membuat iklan minuman bertema pesta ulang tahun. Terus kemudian tentukan settingnya di mana, di dalam rumah, waktunya siang hari, suasananya ini pesta ulang tahun. Kemudian karakternya ketutupan. Saya hilangkan dulu, saya geser dulu ya posisi saya. Ini karakternya adalah beberapa anak dan keluarga, itu karakternya. Oke, nih videonya, simak videonya seperti ini videonya. Ini yang bikin seger. ABC Scotch Delight kini tersedia dalam botol plastik. Segernya bikin seru. Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Ini yang bikin seger. ABC Scotch Delight kini tersedia dalam botol plastik. Segernya bikin seru. Oke, itu tadi menganalisis iklan, sebuah iklan minuman segar ya, sirup ini. Nah, itu kita coba latihan analisis. Nah, kemudian kalau sudah, coba nanti kalian tulis sinopsisnya seperti ini. Sinopsisnya itu ringkasan ceritanya, ringkasan dari iklan tersebut. Nah, ini di sini terus sinopsis merupakan cerita singkat dari film yang akan dibuat. Merupakan hasil dari mengembangkan ide dan setting yang telah disusun sebelumnya. Langkah-langkah menyusun sinopsis, mencatat gagasan utama, kemudian menggarisbawahi gagasan-gagasan yang penting. Terus yang kedua, menulis ringkasan cerita berdasarkan gagasan yang telah ditulis. Ketiga, untuk membuat sinopsis, gunakanlah kalimat yang padat dan efektif. Sinopsis tidak boleh menyimpang dari ide atau jalan cerita ya, dan jalan cerita jangan menyimpang. Sinopsis, ringkasan cerita singkat dari film. Kemudian ini contoh penulisan sinopsis dari tadi yang iklan ini tadi, sirup. Coba kalian tonton lagi ini. Ini yang bikin seger. ABC Scotch Delight kini tersedia dalam botol plastik. Segernya bikin seru. Ya, itu ya. Jadi kalau kalian coba tulis sinopsis dari iklan tadi, ini seperti ini contohnya. Di sebuah rumah sedang ada pesta ulang tahun. Para tamu dihibur oleh badut yang sedang beratraksi. Penampilan badut tidak cukup menghibur dan membuat tamu bosan. Tuan rumah kemudian melihat keadaan tersebut, membuat minuman dari sirup ABC.
Para tamu langsung semangat dan saling berebut ketika melihat tuan rumah menghidangkan minuman tersebut. Nah, itulah sinopsis dari iklan tadi ya. Jadi hanya segini aja sudah bisa dikembangkan menjadi iklan. Kemudian lanjut ke slide berikut. Nah, ini penulisan skenario. Setelah sinopsis jadi, sinopsis akan dikembangkan menjadi skrip atau naskah skenario. Skenario merupakan penjabaran dari ide dan sinopsis yang menjadi lebih detail. Skenario berisi beberapa informasi mengenai adegan yang melibatkan aktor, setting, dan properti. Skenario ini pula nantinya akan menjadi acuan sutradara dan kru dalam membuat film. Nah, ini acuannya ini. Jadi setelah melihat skenario seperti apa, kemudian sinopsisnya, pembuatan film menjadi menjadi acuan sebuah film tersebut. Nah, ini kemarin sudah kita lihat di penulisan skenario yang pertemuan minggu lalu yang 2 kolom, yaitu bagian video dan audio, visual dan audio dipisah ya. Ini contohnya ada lagi. Yang belum mengikuti minggu lalu silahkan dilihat video minggu lalu. Contoh penulisan naskah 2 kolom. Ini contoh keduanya. Ini contoh penulisan dari skenario tadi yang untuk iklan. Jadi iklan sependek itu 15 detik tadi ya. Tadi 15 detik itu ya ada skenarionya. Jangan dianggap enteng. Wah, itu hanya 15 menit, tidak 15 detik, nggak perlu skenario. Salah ya. Oke, itu diberi sound effect juga. Lanjut ke pravisualisasi. Nah, pada tahap ini naskah yang sudah ditulis diterjemahkan dalam gambar. Gambar-gambar tersebut akan di-list ke dalam daftar pengambilan gambar di setiap adegan atau sering disebut storyboard. Nah, jadi setelah kalian membuat ini tadi, skenario seperti ini, ya ini skenario, kemudian dibuatlah storyboard. Nanti storyboard itu apa nanti? Semakin detail storyboard, akan semakin mudah pula pengerjaan di tahap produksi dan pasca produksi editing ya. Pembuatan storyboard dapat terdiri dari beberapa bentuk, yaitu digambar manual dengan menggunakan perangkat lunak atau kertas dan pensil, atau foto bergambar, bisa foto bergambar. Nah, foto bergambar frame diam setiap, jadi kalian foto-foto ya setiap itu. Kemudian draft kasar yang berisi cuplikan video adegan dari skrip. Jadi gambar lah, sebisa kalian mau gambarnya, mau gambar beating itu, tahu beating ya, lidi man, nah itu bisa. Yang penting kalian bisa memvisualisasikan ke dalam gambaran ini. Nah, ini contohnya seperti ini yang tadi ini contoh yang pinter gambar ya. Jadi kalian kalau ada teman yang bisa gambar, suruh gambar storyboard. Ini contohnya storyboard tuh seperti ini. Ini yang gambarannya bagus. Bagi yang tidak bisa ya, gambarnya yang biasa-biasa aja, lidimen aja udah masalah. Ini contoh storyboard. Kemudian perencanaan produksi ya, pembuatan perencanaan di semua bidang untuk menunjang kelancaran proses produksi. Pada tahap ini harus dipastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan rencana, schedule, atau masih ada yang belum sesuai, misalnya anggaran, keuangan yang membengkak, dan waktu produksi yang terlalu lama. Ini harus didiskusikan lagi. Harus sesuai jadwal, usahakan sesuai jadwal. Misal membuat iklan tadi jadwalnya hanya seminggu, ya usahakan seminggu kelar.
mengatasinya adalah membaca kembali skrip dan menandai elemen-elemen fisik yang dibutuhkan selama syuting. Elemen-elemen fisik ini meliputi lokasi, aktor, wardrobe, properti, dan sebagainya. Selanjutnya atur elemen-elemen ini berdasarkan kelompoknya. Jadi buatlah jadwal syuting yang rundown yang sesuai, yang apa namanya? Buatlah rundown yang apa itu, yang detail, yang mudah dipahami oleh rekan-rekan kalian ya, setim dalam hal membuat perencanaan syuting sesuai skenario. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau kalian nanti siap membuat project itu, siapkan dengan matang jadwalnya, dibuat secara matang, diskusikan dengan kru, dengan kelompoknya agar jalannya produksi itu lancar. Oke, nah jangan lupa kita itu sedang dalam pokok bahasan ini ya, 3.16, yaitu menganalisis video sesuai dengan naskah produksi. Yang minggu lalu kita itu ada di ini 3.10, mendiskusikan proses pembuatan film. Nah kalau yang sekarang ini kita menganalisisnya. Jadi kita nanti coba kalian nanti kerjakan menganalisis sebuah film pendek atau iklan, terserah kalian. Buatlah sinopsisnya, kemudian nanti buat skenario dan storyboard komplit ya, dibuat secara komplit. Oke, sekalian saya ingatkan ya, jangan lupa selesaikan yang tugas minggu lalu yang ini. Nah ini masih ingat ya, masih ingat kan tugasnya ini, membuat apa kemarin itu, skenario ya, skenario diketik dalam 4. Nggak sulit ini, itu hanya berapa sih percakapan dialog. Oke, ini sekelumit dalam penulisan skenario. Untuk film yang saya tampilkan kemarin ini, itu sebenarnya hanya film yang berdurasi 11 menit, pendek sekali ya, 11 menit saja. Oleh karena itu saya kira mudah buat kalian untuk membuat skenarionya. Oke, untuk berikutnya saya tidak memberi tugas untuk pertemuan kali ini karena saya masih menunggu yang minggu lalu saja tugas. Saya tunggu di email. Oke, saya kira itu. Jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar atau di WA saja. Nanti akan saya jawab yang belum jelas. Untuk tugas minggu lalu, bagi yang belum jelas juga silahkan WA. Oke, saya kira itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.